Dokter Tifa mengaku dikriminalisasi dikarenakan dilaporkan oleh Pak Joko Widodo di Polda Metro Jaya. Mengaku beberapa teman dia seperti Roy Suryo, kemudian ada Rizal Fadilah dan kawan-kawannya dilaporkan Pak Jokowi ke Polda Metro Jaya, sehingga Dokter Tifa mengakui dikriminalisasi, dan inilah pernyataan dari Dokter Tifa. Sempat tadi lihat live streaming ketika ada breaking news Joko Widodo selaku Presiden ke-7 Republik Indonesia itu tadi melaporkan kami gitu ya di Polda Metro Jaya. Tanggapan saya bagus ya. Jadi dengan begini nanti seluruh rakyat Indonesia itu bisa menyaksikan bagaimana seorang pelapor itu harus membuktikan juga bahan-bahan yang dia miliki. Dalam hal ini adalah ijazahnya yang kita pertanyakan ataupun kita duga itu tidak benar alias palsu. Jadi saya kira bagus, Mbak. Jadi lanjutkan saja dan nanti kita uji dengan teknologi, kita uji dengan kebenaran, dan mohon untuk tidak ada kriminalisasi. Itu aja. Ini adalah salah satu bentuk pembungkaman terhadap suara-suara kritis, dan ini sebenarnya melanggar hukum. Menurut hemat saya, apa yang terjadi terhadap Mas Roy Suryo, Rismon, Dr. Tifa, dan Fadila ini adalah salah satu bentuk pembungkaman terhadap suara-suara kritis, dan ini sebenarnya melanggar hukum karena kebebasan orang untuk mengeluarkan pendapat itu dijamin oleh konstitusi. Jadi kalau orang paham tentang konstitusi, pemerintah paham tentang konstitusi, maka suara kritik tidak boleh dilawan dengan mengkriminalisasi seseorang lewat laporan ke kepolisian. Jokowi melaporkan dugaan ijazah palsunya ke Polda. Nah, berarti Presiden Jokowi melakukan pembungkaman gitu, Bang? Iya, jadi Presiden Jokowi ini bukan rakyat biasa ya. Dia mantan presiden yang 2 periode. Oleh karena itu dia harus bertindak sebagai seorang negarawan. Tindakan seorang negarawan itu haruslah bisa diteladani, harus bisa dicontoh, dan tindakannya itu harus memberi nuansa kearifan dan kebijaksanaan. Seharusnya sebagai seorang mantan presiden tidak elok rasanya Pak Jokowi melaporkan Roy, Rismon, Tifa, dan Fadila, karena apa yang disampaikan orang-orang ini adalah salah satu bentuk kritik yang membangun, yang konstruktif, bukan pernyataan-pernyataan yang sifatnya destruktif. Jadi kalau pernyataan yang sifatnya destruktif menimbulkan huru-hara, dan huru-hara itu betul terjadi, itu yang bisa dilaporkan. Kalaupun cuma potensi huru-hara, itu juga orang nggak boleh dilaporkan. Oleh karena itu menurut saya menghimbau teman saya Pak Jokowi ya, supaya mungkin lebih elok, lebih arif, memberi contoh kepada masyarakat supaya tidak melanjutkan laporannya, supaya orang tetap bangga terhadap sikap Pak Jokowi. Karena apa? Mantan pimpinan yang bisa diingat itu ada legasinya. Kalau Pak Jokowi membuat atau meninggalkan legasi yang bagus, maka diingat. Tapi kalau Pak Jokowi meninggalkan legasi yang tidak elok, yang memalukan, maka orang tidak akan pernah mengingatnya. Gitu. Jadi sebaiknya laporan ini tidak dilanjutkan oleh Pak Jokowi, ataupun kalau Pak Jokowi bersikeras melanjutkan laporan ini, maka seharusnya seharusnya aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, tidak punya dasar untuk menindaklanjuti laporan ini. Karena pertama saya lihat ya, laporan itu pasal-pasal yang ditujukan itu tidak tepat. Ya, kira-kira seperti itu. Sebagai orang yang lama berkecimpung di dunia hukum dan sebagai orang yang punya latar belakang penegak hukum, itu kira-kira.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dr. Tifa dimanapun Anda berada, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai dan saya muliakan, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Hari ini saya akan membahas, menganalisis dengan tajam dan mendalam tentang kasus yang sekarang ini sedang viral di seluruh Indonesia, bahkan sudah sampai di negara tetangga ya, kriminalisasi Dr. Tifa dan kawan-kawan. Tanda munculnya era otoritarianisme digital. Saya akan mengawali dari laman tribunnews.com. Saya lansir artikel tertanggal 23 April 2025. Ada organisasi yang bernama Pemuda Patriot Nusantara melaporkan 4 orang penyebar informasi tudingan ijazah sarjana Presiden atau mantan Presiden Joko Widodo palsu ke Polres Metro Jakarta Pusat. 4 orang yang dilaporkan ke polisi itu adalah pertama mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Dr. Roy Suryo, kedua ahli digital forensik Rismon Sianipar, wakil ketua tim pembela ulama dan aktivis TPUA Rizal Fadila, dan Dr. Tifa Uzia Tiasuma atau Dr. Tifa. Laporan tersebut disampaikan oleh pelapor, Ketua Pemuda Patriot Nusantara Andi Kurniawan, dan kuasa hukumnya Rudiansyah, yang menerangkan bahwa keempat orang ini merupakan mantan pejabat negara, dokter, aktivis, dan seorang ahli. Pasal yang disangkakan adalah pasal 160 KUHP tentang penghasutan mengenai tuduhan ijazah palsu Jokowi, katanya di Mapolres Metro Jakarta Pusat hari Rabu. Saat membuat laporan ke polisi, ia bersama kliennya membawa sejumlah bukti terkait penghasutan yang dilakukan 4 orang tersebut. Laporan ini, lanjut Rudiansyah, dibuat karena sudah menimbulkan kegaduhan soal ijazah palsu Joko Widodo. Bisa kita lihat sendiri terjadi di Sivitas Akademika UGM di Solo, sekitar rumah Pak Jokowi juga menimbulkan ketidaktertiban dan meresahkan, dan seterusnya ya. Nah, Rudiansyah berharap ya laporannya bisa ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian dan memproses secara hukum demi memberikan efek jerah. Hal ini agar depannya tidak ada lagi pihak-pihak yang menyebarkan informasi tanpa bukti. Targetnya pembungkaman informasi. Berikut ulasan tajam dan mendalam saya mengenai kasus ini, yang dari 4 orang itu salah satunya adalah saya sendiri, Dr. Tifa. Bayangkan sahabat semuanya ya, di negeri demokrasi, orang-orang yang berpikir justru ditersangkakan, yang bersuara dihentikan, yang membongkar justru dibungkam. Kita sedang menyaksikan bukan sekedar kasus hukum, tapi awal dari era baru, fasisme algoritma. Kriminalisasi nalar kritis. Apakah ini adalah sebuah pertanda fase otoritarianisme digital? Kriminalisasi terhadap Dr. Tifa, Roy Suryo, Rismon, dan Rizal Fadila bukan sekedar soal pelanggaran hukum personal. Ini adalah indikator sistemik yang mengarah pada matinya ruang dialektika publik. Keempatnya memiliki kesamaan, menyuarakan kebenaran sesuai dengan domain mereka masing-masing terhadap kekuasaan. Dalam hal ini terhadap seorang mantan penguasa, dan membongkar narasi besar yang berseberangan dengan arus utama untuk menyebarkan opini. Maka pertanyaannya adalah, apakah kita sedang menyaksikan gejala fasisme digital yang tumbuh diam-diam dalam demokrasi semu? Siapa yang ditarget? Keempat tokoh ini tidak bisa dikatakan oposisi formal, namun mereka mewakili simpul intelektual independen, netizen kritis, dan rakyat terdidik yang aktif di dunia digital. Mereka adalah public disruptor yang membahayakan konsensus palsu kekuasaan. Maka penanganannya tidak sekedar hukum, tetapi lebih mirip proyek delegitimasi karakter atau karakter assassination. Dr. Tifa, lugas, intelektual, tidak bisa dibeli. Suaranya adalah tentang geopolitik, apa yang dilakukan oleh global power, elit global, WHO, pandemi, dan politik transnasional yang terlalu berbahaya bagi oligarki yang menjual kedaulatan. Dr. Roy Suryo, mantan menteri, punya basis intelektual dan pengaruh publik. Sikap kritisnya pada simbol dan institusi negara membuat dia out of control. Dr. Rismon Sianipar, simbol rakyat biasa, tapi memiliki intelektualitas sebagai pakar digital forensik berskala internasional yang melek hukum dan sadar narasi. Bicaranya polos tapi menghantam. Rizal Fadila, selain pakar hukum, dia adalah aktivis sosial politik yang malang melintang kiprahnya dalam membela rakyat dan mengkritisi penguasa. Apa yang sebenarnya terjadi? Dr. Tifa, Dr. Roy Suryo, Rizal Fadila, Dr. Rismon Sianipar, 4 orang, 4 latar belakang, tapi nasibnya yang sama, dikriminalisasi karena bicara.
Mereka ini bukan politisi, bukan perusuh. Mereka hanya rakyat yang berani menggunakan nalar. Mengapa mereka diincar? Karena mereka membongkar sesuatu yang terlarang. Mereka mewakili generasi sadar narasi, dan itu berbahaya bagi yang ingin mengendalikan pikiran rakyat lewat algoritma. Artinya kita sedang menuju era apa? Demokrasi prosedural sudah lewat. Yang ada sekarang, kita menuju era cyber authoritarianism. Pasal pidana jadi senjata, sensor digital jadi pagar, narasi dikurasi oleh mesin, dikendalikan oleh elit. Ada konteks besar yang terjadi, sensor versus kedaulatan data. Saat ini, Anda mesti menyadari bahwa kita hidup dalam era digital surveillance, di mana narasi yang tidak terkodifikasi dalam algoritma kekuasaan dianggap subversif. Jika dulu pembungkaman memakai senjata atau senapan, kini cukup dengan pasal karet, troll digital, sensor algoritmik. Kriminalisasi ini menandai transisi dari demokrasi prosedural ke cyber authoritarianism, di mana pemerintah dan kekuatan di baliknya mengatur persepsi rakyat bukan hanya lewat media, tapi melalui kontrol atas data dan kebenaran. Kemana arah semua ini? Jika tidak ada penolakan sistemik dari rakyat dan intelektual, maka ruangan publik akan steril dari kebenaran alternatif. AI dan Big Data akan menjadi alat represi yang lebih efisien dari tentara. Orang akan takut berpikir, bukan hanya takut bicara, takut berpikir. Karena takut bicara sudah ada pembungkaman. Sampai-sampai orang akan menjadi takut berpikir. Tapi justru dalam tekanan seperti ini, perlawanan berbasis kebenaran akan menemukan bentuk barunya. Kita akan melihat munculnya gerakan rakyat berbasis digital terdesentralisasi, pendidikan mandiri berbasis komunitas, ekonomi narasi, di mana kebenaran jadi komoditas langka yang dicari. Kebenaran itu jalan sunyi. Dalam Islam, para nabi, ulama, dan mujahid seringkali dituduh, diasingkan, bahkan dibunuh bukan karena kesalahan, tapi karena kebenaran yang mereka bawa terlalu terang untuk dunia yang terbiasa dengan gelap. Maka dalam kasus ini, Dr. Tifa dan kawan-kawan bukan korban, mereka adalah pion peradaban baru. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 29, katakanlah, kebenaran itu datang dari Tuhanmu, maka siapa yang mau, hendaklah ia beriman, dan siapa yang mau, siapa yang tidak mau, hendaklah ia kafir. Hari ini, kita tidak hanya butuh aktivis, kita butuh arsitek peradaban baru. Mereka yang bisa membangun sistem alternatif ekonomi, edukasi, teknologi, politik yang bebas dari narasi palsu elit global. Kriminalisasi hari ini, seperti yang terjadi pada keempat orang aktivis dan akademisi ini, bukan akhir cerita. Ini hanya babak baru dari pertempuran besar menuju kemerdekaan sejati. Merdeka berpikir, merdeka menyuarakan, merdeka menjadi manusia. Kita bukan cuma sedang menyaksikan ketidakadilan hukum, kita sedang melihat gejala akhir dari sebuah peradaban dan permulaan yang baru, otoritarianisme. Ketika kebenaran disaring dengan kekuasaan, maka suara-suara jujur akan tampil sebagai pembawa zaman. Kita harus bangkit, bangun narasi, bangun sistem, jangan tunggu jadi korban berikutnya. Silakan Anda tulis komentar Anda, silakan like, subscribe, dan share untuk mendukung suara kebenaran melalui channel ini. Nantikan video-video mencerahkan berikutnya dari Dr. Tifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.